Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-5 ya, kurang lebih. Kalau saya tidak salah hitung ini adalah pertemuan ke-5. Jadi sudah masuk ke minggu ke-5 semenjak tahun ajaran 2020-2021. Ya, mungkin kita tidak berjalan sebagaimana seharusnya kita bersekolah ya, karena ya kondisi yang memaksa belajar dengan seperti ini. Tapi saya harap itu tidak bisa itu tidak menyurutkan semangat masing-masing dari kita. Ya, saya belajar, kalian juga belajar. Itu yang saya harapkan. Nah, jadi ya meskipun guru ya, jadi setiap mau menyiapkan video seperti ini ya saya harus belajar habis-habisan tuh. Ya gak cukup cuman baca-baca apa yang tertulis di PPT itu toh. Jadi tetap harus saya baca ulang, pelajari setiap masing-masing poinnya itu. Makanya yang saya harapkan ya sambil kalian dengarkan video ini, lihat video ini juga sambil ya kalau ada poin-poin yang penting sambil dicatat. Oke, langsung saya mulai ya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu sel ya. Apa itu sel yang tersusun dari molekul-molekul bermacam-macam itu. Nah, kemudian dari sel itu kemudian menyusun jaringan. Yang mana jaringan itu macam-macam ya bentuknya ternyata. Tidak hanya satu jaringan, ternyata ada jaringan epidermis, jaringan parenkim dan seterusnya itu. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana jaringan-jaringan tersebut itu membentuk suatu organ dan juga sistem organ pada tumbuhan. Oke, yang pertama ini adalah gambar dari struktur tumbuhan lengkap. Paling atas itu ada gambar dari bunga, kemudian ada buah. Nih, buahnya di sini, kemudian ada seed atau biji, yang mana bijinya itu dia lokasinya adalah di dalam dari buahnya ini. Kemudian ada daun, batang, dan akar. Nah, kalau ngelihat dari bentuk buah dan bijinya ini, bisa kita katakan ini adalah struktur dari tumbuhan kacang-kacangan ya sepertinya. Nah, dari berbagai macam organ dari tumbuhan ini, yang akan kita bahas sampai entek adalah 3 ini saja. Nah, di belakang nanti ada pembahasan sedikit tentang bunga, buah, dan biji, namun tidak menjadi fokus utama kita. Yang jadi fokus utama kita adalah paham apa saja jaringan-jaringan yang menyusun daun dan bagaimana fungsi atau bagaimana mereka bekerja, kemudian dari batang dan akar. Oke, langsung saja masuk yang pertama, yaitu adalah akar. Akar itu fungsi utamanya adalah untuk dua hal, yaitu yang pertama adalah untuk mengokohkan tegaknya tumbuhan, dan yang kedua adalah menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang berasal dari tanah atau media tempat tumbuhan tersebut hidup. Ya, jadi kalau misalnya tumbuhan tersebut hidupnya adalah dengan hidroponik, maka mengambil zat-zat yang dibutuhkan yaitu air dan garam mineral itu adalah dari air. Nah, sama juga misalnya kalau tumbuhan itu kita tumbuhkan di kapas basah, ya berarti ngambilnya dari situ. Dan mengokohkan tegaknya tumbuhan. Pernah gak kalian perhatikan antara tumbuhan yang ditanam dari biji, misalnya ada mangga tuh, kita punya 2 mangga. Yang pertama adalah mangga yang ditanam dari biji, dari ditumbuhkan sejak biji, kemudian yang satunya adalah mangga hasil cangkok. Meskipun ukuran pohonnya itu sama, keduanya bakal memiliki kekuatan yang berbeda.
Nah, itu bisa dilihat kalau misalnya ada angin yang kenceng, maka pasti yang roboh duluan kemungkinan besar adalah yang hasil cangkok, karena akarnya itu tidak sekuat yang ditumbuhkan sejak dari biji. Yang ketiga adalah fungsi penyimpanan ya. Jadi kayak misalnya umbi, kemudian ya umbi-umbian itu. Ya, sama juga seperti bawang-bawangan itu juga adalah penyimpanan cadangan makanan hasil fotosintesis dari si tumbuhan tersebut. Nah, tapi hal tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuhannya sendiri, tapi juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain ya. Kayak manusia ngambil umbi-umbian untuk sebagai bahan pangan kayak gitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah susunan anatomis akar baik pada dikotil maupun pada monokotil. Yang pertama adalah yang paling luar itu mulai dari epidermis, kemudian ada korteks dan ada silinder pusat atau stele. Nah, biasanya kenapa kok tidak ada jaringan vaskulernya? Karena biasanya masuknya adalah ke area silinder pusat atau stele ini. Yang pertama, epidermis. Epidermis itu sesuai dengan posisinya, dia berada di luar, jadi fungsinya adalah untuk proteksi. Nah, karena untuk proteksi maka otomatis jaringan yang ada di epidermis itu kan akan menyesuaikan dengan fungsinya. Nah, dia tersusun dari selapis sel yang rapat dan tidak ada ruang antar sel. Nah, kalau ada ruang antar sel maka akan bahaya ini. Kan merusak jaringan yang ada di dalam akar itu sendiri. Nah, ada juga dari epidermis ini yang kemudian mengalami modifikasi yang membentuk bulu-bulu akar. Jadi akar itu kan tidak hanya satu gini aja. Lah itu kemudian tumbuhlah di samping-sampingnya itu. Namanya adalah bulu-bulu akar atau rambut akar. Fungsinya ya tempat penyerapan air, oke. Kemudian lapisan yang kedua setelah epidermis itu ada yang namanya korteks. Korteks itu terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tipis, tidak rapat, dan terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas. Nah, jadi tidak rapat ya korteks ini. Nah, korteks ini biasanya terbagi menjadi dua nantinya ketika tumbuhan tersebut sudah tumbuh dan berkembang. Ada yang namanya eksodermis dan ada yang namanya endodermis. Nah, eksodermis ini biasanya akan menggantikan fungsi dari epidermis ketika epidermis ini sudah mengalami kerusakan. Itu namanya adalah eksodermis yang berasal dari penebalan korteks yang paling luar. Nah, sedangkan yang bagian dalam akan membentuk yang namanya endodermis. Endodermis ini adalah batas antara lapisan korteks dengan stele atau silinder pusat. Nah, dia mengalami penebalan dari lignin dan suberin dan membentuk pita Kaspari. Lignin itu seperti yang kita bahas kemarin adalah yang senyawa yang membuat batang tumbuhan itu menjadi keras atau seperti kayu itu. Dan suberin. Nah, sifat dari kedua senyawa ini akan membuat sel-sel yang mengalami penebalan tersebut tidak dapat ditembus air, sehingga akan membentuk yang namanya adalah pita Kaspari. Nah, ini agak panjang pembahasannya kalau misalnya bahas pita Kaspari. Yang penting tahu bahwa pita Kaspari itu letaknya adalah di endodermis. Kalau misalnya penasaran, nanti pita Kaspari ini bisa ditanyakan kalau kita sudah tatap muka. Air dan garam mineral masuk melalui silinder pusat melalui sel peresap yaitu endodermis yang tidak mengalami penebalan atau yang tidak punya pita Kaspari melalui plasmodesmata. Plasmodesmata ini kalau nggak salah belum saya jelaskan ya di bab sel. Plasmodesmata itu adalah rongga-rongga yang menghubungkan antara sel pada tumbuhan. Jadi kayak misalnya ada
bentuknya sel tumbuhan itu kan kayak kotak-kotak gitu. Lah itu ada lubang-lubangnya yang saling terhubung antara satu sama lain. Lah itu biasanya adalah untuk transfer air dan juga garam mineral. Sehingga kedua bahan ini bisa sampai di seluruh sel pada tumbuhan itu. Nah, di dalam endodermis itu ada silinder pusat. Nah, batas luar silinder pusat terdiri dari jaringan perisikel. Nah, jadi silinder pusat itu sendiri ada berbagai macam bagian nanti ya. Utamanya ada dua, yaitu yang namanya adalah jaringan perisikel dan ada jaringan yang disebut sebagai empulur yang terletak di bagian paling tengah. Empulur. Nah, ini bagian empulur itu biasanya kalau pada beberapa macam tumbuhan dia biasanya kosong, jadi berongga seperti itu. Itu empulur. Nah, tapi di sini yang bagian paling luar itu namanya adalah perisikel. Nah, jaringan perisikel itu adalah yang berhadapan dengan berkas silem. Jadi dia sangat dekat letaknya dengan berkas pengangkut yaitu silem. Makanya itu rambut-rambut akar yang saya jelaskan di awal tadi itu sebetulnya berkembangnya adalah tidak langsung dari epidermisnya, jadi bukan dari luar itu, tapi berkembang dari jaringan perisikel ini. Karena jaringan perisikel ini dia memiliki sifat meristematis, ya. Jadi dia bisa membuat sel-sel itu kemudian menembus ke bagian luar dan jadilah rambut-rambut akar itu untuk memperluas penyerapan. Nah, nama lain dari perisikel adalah perikambium karena sifatnya yang meristematis itu. Bagian dari dalam perisikel itu baru ada jaringan pengangkut yaitu silem dan floem itu. Nah, baru di dalam dari jaringan pengangkut itu ada yang namanya empulur. Nanti ada gambarnya. Silem dan floem pada silinder pusat letaknya teratur bergantian menurut arah jari-jari atau radial. Nah, ini kalau pada monokotil, sedangkan kalau pada dikotil antara silem dan floem itu terdapat kambium sehingga disebut sebagai biasanya nama ininya adalah kolateral terbuka. Pertumbuhan kambium ke arah dalam bentuk silem dan keluarnya adalah bentuk floem. Nah, ini yang nantinya akan membentuk yang namanya lingkaran tahun itu. Ini adalah, nah ini yang saya maksudkan sebagai rambut-rambut akar itu ya, bentuknya seperti ini. Yang dia berkembang dari akar utama. Nah, akar utama pun ini kemudian dia memiliki cabang akar. Nah, baru cabang akar itu akan bertumbuh akar-akar yang kecil yang berkembang dari perisikel. Nih gambarnya. Kalau pada monokotil ini adalah pada dikotil. Dari luar sama ya, ada epidermis, kemudian di bagian dalamnya ini ada korteks yang warnanya putih ini. Nah, baru di dalamnya ini yang warna hitam ini, yang kehitaman ini adalah endodermis. Mana ya? Nah, ini endodermis. Baru kemudian bagian dalamnya yang berwarna agak putih lagi, tapi agak hitam juga ini adalah perisikel. Nah, kemudian jaringan vaskulernya, jaringan pembuluh ada di dalamnya. Floem dulu baru silem. Biasanya floem memang berada di bagian lebih luar daripada silem. Baru di bagian tengahnya itu ada empulur ini. Bagian empulur. Kalau pada akar dikotil yang bentuk susunan pembuluhnya seperti ini tidak kelihatan karena bagian silemnya lumayan besar. Itu bagian akar. Oh ya, ini jadi untuk membentuk rambut akar itu adalah berkembang dari jaringan perisikel. Mana perisikel? Ini ya, bagian dalamnya endodermis. Lah, sebetulnya jaringan yang membuat rambut-rambut akar seperti ini adalah berkembang dari perisikel. Jadi seperti ini, dia akan mengalami pemanjangan karena kan membelah terus itu, mengalami pemanjangan sel, kemudian mendorong
epidermis itu untuk mengikuti arah pertumbuhannya juga. Nah, jadi epidermisnya juga akan tumbuh seiring dengan dorongan dari perisikel itu, dan jadilah rambut akar. Nah, ini kalau misalnya diamati di mikroskop adalah seperti itu. Penampang akarnya beda ya antara dikotil dan monokotil. Monokotil seperti ini. Jadi volumenya itu adalah melingkar seperti ini, dan baru ada silemnya yang berjejer-jejer. Nah, sedangkan kalau pada dikotil ada seperti ini. Silemnya bentuk seperti X dan volumenya ada di masing-masing luaran dari silem. Nah, ini biasanya kalau pada ujung akar itu ada yang namanya tudung akar. Nah, ini berfungsi untuk melindungi akar dari gesekan ketika menembus tanah. Nah, semakin ke bawah ini, dari semakin ke bawah atau semakin ke ujung dari akar, maka jaringannya akan semakin simpel ya, karena bagian ini adalah baru bagian pembelahan sel. Jadi selnya baru membelah, kemudian baru di ujungnya ini ada zona diferensiasi. Jadi sudah memiliki spesialisasi tersendiri. Kayak gitu. Itu lebih jelasnya di kelas 12 ini untuk dibahasnya. Yang kedua adalah struktur batang. Kalau yang akar tadi fungsi utamanya adalah untuk mengokohkan dan penyerapan air dan zat mineral. Kalau batang ini adalah sebagai alat transportasi dan penyokong. Jadi meneruskan fungsi dari akar juga. Alat transportasi dari akar kemudian diedarkan ke daun. Begitu juga sebaliknya dari daun ke seluruh bagian dari tubuh tumbuhan itu. Dan juga penyokong ya. Kalau tidak ada batang, maka tumbuhan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Nah, selain itu, beberapa tumbuhan juga menggunakan batang untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian beberapa tumbuhan juga mengandung klorofil untuk fotosintesis ya. Misalnya yang paling mudah ditemukan contohnya adalah pada tumbuhan sekulen seperti kaktus itu. Karena kan daunnya mereka tereduksi sehingga menjadi hanya duri-duri kecil itu. Sehingga yang melakukan fotosintesis adalah batangnya. Jaringan pembuluh pengangkut pada batang merupakan lanjutan dari akar dan juga daun. Nah, itu. Ini adalah X-section, jadi penampang melintang dari batang Helianthus atau apa ini namanya ya, sunflower, bunga matahari. Pit itu adalah mempulur bagian dalam tadi itu saya sebutkan. Nah, agak beda dengan posisi di akar. Kalau di akar kan bagian silinder pusatnya itu sangat kecil. Beda dengan pada batang. Kalau pada batang ini silinder pusatnya lumayan besar areanya. Jadi empulurnya juga lumayan besar. Sehingga sel-selnya terlihat rapi seperti ini, bagus. Nah, ini lebih jelasnya. Ini adalah batang dikotil, ini adalah batang pada monokotil. Agak berbeda bagian-bagiannya. Dimana kalau pada batang monokotil itu pembuluhnya tersebar seperti ini. Ini silem dan flum sendiri, silem dan flum sendiri, silem dan flum sendiri. Sedangkan kalau pada dikotil mereka berjejer rapi seperti ini. Yang saya sebut sebagai kolateral terbuka tadi, di mana satu berkas ini yang luar adalah flum, yang dalam adalah silem. Nah, di tengahnya itu ada yang memisahkan, yaitu adalah kambium vaskuler yang berfungsi untuk penebalan batang. Sehingga susunan seperti ini disebut sebagai kolateral terbuka. Sedangkan yang ini adalah kolateral tertutup. Nah, bagian-bagiannya paling luar ada epidermis, kemudian ada korteks, hampir mirip dengan akar. Hanya saja kalau pada yang monokotil ini hanya ada flum, silem, kemudian ada epidermis. Iya, hanya itu saja.
Sedangkan ini ada korteks, ada epidermis, kemudian ada ampulur bagian tengahnya ini. Nah, ini kalau di zoom pada ground tissue atau jaringan dasar. Ya, ini belum saya sebutkan tadi, jaringan dasar. Ground tissue. Nah, ini ground tissue ini contohnya adalah pada batang dari jagung. Ground tissue ini berasal dari jaringan parenkim. Nah, ini kalau diperbesar seperti 400 kali, maka silem dan flownya akan terlihat dengan jelas. Kalau nggak salah yang bunder-bunder ini adalah yang warna putih adalah phloem, dan yang besar ini adalah silemnya. Oh, kebalik, ternyata yang bunder-bunder ini adalah silem dan yang ini adalah phloem. Zeastem atau batang dari pohon jagung. Tadi ya bagian dari dikotil yang lebih lengkap, yaitu ada epidermis yang bagian paling luar, kemudian ada korteks yang terdiri dari kolenkim, dan juga ada jaringan parenkim yang ada di situ. Sehingga dia bertugas untuk menegakkan batang itu sendiri, dan juga kalau parenkim adalah pengisi. Nah, ini kalau pada epidermis batang itu dia juga sama ya, selapis sel yang tanpa ruang. Dan kalau pada pertumbuhan sekunder biasanya akan mengalami penebalan gabus dan juga dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Kemudian setelah korteks itu ada lapisan endodermis, sama fungsinya tadi untuk sebagai batas antara korteks dengan silinder pusat atau stele. Nah, bagian stele itu adalah terdiri dari perisikal dan pit atau ampulur. Jika silem berdampingan dengan phloem, silem di sebelah dalam dan phloem di luar disebut sebagai tipe kolateral. Nah, kolateralnya kalau ada kambium di tengahnya namanya adalah kolateral terbuka. Nah, ini silem dan phloem yang dipisahkan kambium namanya adalah tipe kolateral terbuka. Nah, tipe ini ada pada tumbuhan dikotil, sedangkan kalau pada monokotil bertipe kolateral tertutup dan tidak ada kambium di antara silem dan phloemnya. Ya kayak tadi pada batang jagung. Nah, di sini bisa dilihat bagian silemnya adalah seperti ini, lumayan luas, sedangkan phloemnya adalah kayak gini. Nah, di antara silem dan phloem itu adalah lapisan kambium. Nah, ada pembatasnya, lapisan kambium. Nah, ini juga adalah alasan kenapa ketika kita mencangkok sebuah pohon ya, misalnya dicangkok di sini, adalah dibersihkan bagian luarnya dulu, kemudian bagian phloem ini juga dihilangkan sehingga akan menyisakan silem. Nah, itu agar apa? Agar misalnya adalah bagian sini ya. Jadi agar hasil fotosintesis dari cabang bagian ini tidak disebarkan ke bagian tumbuhnya lain, sehingga nutrisi dari fotosintesis itu bisa digunakan untuk fokus pembuatan akar atau apa ya istilahnya, ya pembuatan akar yang diinduksi oleh pemberian tanah ya di bagian yang sudah dilukai itu. Ya kalau belum nanti prakteknya cangkok tumbuhan. Nah, ini batang dibagi jadi dua berdasarkan keadaannya. Ada yang lunak atau herba itu, dan ada yang berkayu. Saya kira sudah paham semua. Yang herba itu yang lunak, yang biasanya dia berwarna hijau atau bahkan bening ya. Kayak misalnya pada jagung, kemudian rumput-rumputan itu. Sedangkan kalau berkayu itu ya kayak beringin, kemudian mangga itu. Ini struktur dalamnya.
Ini kalau pada batang daun yang berkayu, batang tumbuhan berkayu, kalau yang ini adalah dicotyledon. Ya sama ya. Sedangkan ini kalau pada monocotyledon kayak misalnya jagung tuh. Nah, ini bedanya. Kalau pada dikotil batangnya dia bercabang-cabang, kalau monokotil biasanya lurus. Nah, kalau pada bambu itu gimana? Kan dia kelihatannya bercabang-cabang. Sebetulnya tidak. Itu adalah tangkai daun ya. Itu adalah tangkai daun. Jadi tidak bisa disebut sebagai batang yang bercabang-cabang. Dan dia memiliki kambium sehingga batang dapat membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Sedangkan kalau pada monokotil tidak bisa mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pada dikotil, pembuluh hangkut letaknya dalam bentuk yang rapi, kayak tadi ya, terlingkar. Sedangkan kalau pada monokotil, tersebar. Yang ketiga adalah daun. Seperti yang kita tahu, kalau daun fungsinya jelas, yaitu adalah untuk proses fotosintesis. Saya tidak hanya fotosintesis saja. Ternyata penguapan atau evaporasi dan transportasi gas itu terjadi di daun melalui stomata ini. Struktur anatomi daun sama dengan struktur anatomi batang. Nah, sedangkan yang batang itu juga hampir sama dengan pada akar. Jadi kurang lebih sebetulnya hampir sama semua. Nah, ini perbedaan antara tumbuhan C3 dan C4. Ini belum saatnya kalau saya jelaskan. Ini harus belajar tentang proses fotosintesis terlebih dahulu. Tapi yang jelas C3 itu adalah kita bisa katakan tumbuhan yang hanya betah di suhu yang biasa, ya kayak padi, kemudian semangka, timun, itu adalah tumbuhan C3. Sedangkan C4 adalah tumbuhan yang tahan di kondisi yang panas. Ya, biasanya kacang-kacangan, kemudian ada tebu, ada jagung, itu adalah tumbuhan C3, C4. Perbedaannya adalah di bagian ininya saja. Di bagian jaringan berkas pembuluhnya itu ada yang namanya ini bundle seed cell atau sel seludang pembuluh. Yang mana kalau pada C3 ini tidak terlalu berfungsi, sedangkan kalau pada C4 ini digunakan untuk proses fotosintesis. Makanya bentuknya juga sudah beda. Yang ini hanya untuk membungkus saja, yang ini adalah untuk proses fotosintesis. Maka warnanya juga beda kan. Oke, yang pertama adalah jaringan epidermis yang bagian paling luar. Nah, epidermis dari daun ini adalah kebanyakan yang mengalami yang namanya derivat atau turunan atau modifikasi. Nah, ada yang dia termodifikasi menjadi stomata, ada yang menjadi trikoma atau duri-duri. Ada banyak kemarin ya, sudah kita bahas semua. Nah, selnya berdinding tebal, kadang ada yang dilapisi kutikula atau zat lilin untuk menghindari penguapan. Nah, ini biasanya adalah pada tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Kayak misalnya eceng gondok, kemudian tales. Itu dia hidup itu dia daunnya ada lapisan kutikulanya. Kebalik ya. Artinya tumbuhan xerophyt yang hidup di daerah kering untuk menghindari penguapan. Sedangkan kalau kutikula pada tumbuhan yang perairan itu adalah untuk agar tumbuhan tersebut tidak tenggelam. Jadi kalau misalnya coba saja kalau misalnya daun yang dari tumbuhan hidrofit itu kemudian kita kerok bagian permukaannya dan disisakan yang artinya diambil lapisan kutikulanya, maka yang terjadi adalah tumbuhan tersebut daun tersebut akan istilahnya akan mudah, istilahnya kalau misalnya kita punya kain dia akan mudah basah oleh airnya itu. Nah, itu untuk menghindari
hal tersebut. Itu kenapa tumbuhan hidrofit juga dilapisi oleh kutikula. Nah, ada stomata atau mulut daun yang untuk pertukaran gas dan juga tentunya untuk evaporasi atau penguapan. Nah, penguapan itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara kadar air dari dalam tubuh tumbuhan dengan lingkungannya. Jadi dia agar tidak layu ataupun tidak terlalu banyak airnya yang ada di dalam. Karena kalau terlalu banyak maka bisa menyebabkan pembusukan di dalam tubuh tumbuhan itu. Nah, baru kemudian di dalam dari epidermis itu ada jaringan parenkim atau mesofil. Ada dua macam. Ada palisade dan spon. Nah, palisade itu biasanya yang bentuknya adalah berjejer-jejer rapi itu. Kemudian yang bunga spon itu adalah yang kayak spon itu. Nah, kedua jaringan ini berfungsi dalam proses fotosintesis utamanya. Kemudian ada ikatan membuluh. Terdapat dalam tulang daun yang bercabang-cabang yang berhubungan dan nampak seperti anyaman. Jadi biasanya kalau kalian lihat daun itu kan ada kayak jaringan yang berasal dari tangkai daun kemudian masuk ke dalam daun menjadi lebih kecil kayak gitu. Nah, itu sebetulnya adalah merupakan ikatan membuluh. Nah, mereka berfungsi untuk memasok zat yang dibutuhkan untuk fotosintesis, kemudian mengambil hasil dari fotosintesis untuk diberikan ke seluruh bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, kemudian ini stomata tadi ya, terdiri dari sel penjaga yang mengandung klorofil, membuka dan menutupnya diatur oleh turgiditas. Turgiditas itu adalah istilahnya apa ya? Kalau misalnya kalian punya plastik, kemudian plastik itu kalian isi air, kemudian ditaleni, maka akan menjadi kenceng. Nah, itu adalah kondisi yang dinamakan dengan turgid. Nah, kenceng dan tidaknya sel yang dipengaruhi oleh kadar air yang ada dalam sel itu namanya adalah turgiditas. Nah, ini adalah bunga dan seterusnya. Saya kira tidak perlu dibahas. Sebetulnya ada satu pembahasan di sini yang masih kurang, yaitu adalah tentang kultur jaringan. Tapi itu nanti akan kita diskusikan saja. Jadi tidak perlu dibahas terlalu banyak di sini. Oke, saya kira cukup itu dulu. Selamat belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.